Hai guys, balik lagi nih ketemu sama aku kali ini. Aku akan membahas film yang judulnya Ibu Temanku. Film ini dimulai dengan dua orang yang sedang jalan santai sepulang dari warung Mbok Yuni. Pria ini bernama Asep dan si wanita bernama Mita. Mereka adalah ibu dan anak. Ceritanya ketika mereka ini sedang jalan-jalan nyantai, tiba-tiba dari arah seberang terlihat dua orang cowok. Ini adalah teman semasa kecil Asep yang bernama Wanto dan Benny. Tapi mereka ini bukan teman dekat. Bahkan bisa dibilang mereka ini jarang banget bergaul dengan Asep. Karena Asep ini adalah tipe orang yang menyendiri. Ketika mereka ini melihat Asep dan ibunya itu, mereka mengira bahwa Asep ini sedang berjalan bareng dengan pacarnya. Dan mereka ini sebenarnya berniat untuk menggodanya. Namun mereka sangat terkejut ketika mengetahui kalau ternyata Mita adalah ibu Asep. Kemudian mereka mencoba mendekati Asep. Dengan dalih kangen mereka mengatakan pengen main bareng lagi gitu kayak pas waktu mereka kecil dulu. Sebenarnya sudah kelihatan kalau sebenarnya itu semua cuma modus aja biar mereka bisa mendekati Mita dan film ini pun dimulai. Keesokan harinya mereka pun datang ke rumah Asep dan terlihat Mita yang sedang menyiapkan suguhan susu bendera cap janda. Meskipun ceritanya bukan janda, tapi suaminya itu lama banget gak pulang-pulang dari luar kota. Beberapa menit kemudian Wanto pamit buang air kecil. Dan ketika ia sampai di ruang tamu, dia kemudian terhenti karena dia melihat Mita yang sedang bersih-bersih. Dan dari belakang sini Wanto menikmati pemandangan tubuh Mita yang semok. Dan tiba-tiba terdengar suara bel ting-tung. Dan ternyata itu adalah kurir ninja yang mengantar paket untuk Mita. Sementara itu Wanto yang dari tadi tengah mengikuti Mita. Kemudian mengetahui kalau ternyata isi paket tersebut adalah tongkat sintetis. Mita melihat Wanto, kemudian Wanto menanyakan arah toilet. Karena dia ini pengen buang air kecil dan ia hendak menuju ke toilet. Dia kemudian berubah pikiran dan kembali menuju ke arah Mita sehingga meskipun ia ini sudah kebelet pipis, namun Wanto bukannya mencari lubang toilet, melainkan mencari lubang yang lain, yaitu lubang kenikmatan. Beberapa menit kemudian setelah lega banget rasanya bisa buang air kecil, barusan Wantonya kemudian pamit pulang dan diikuti oleh Benny. Keesokan harinya terlihat Asep dan Benny yang tengah menunggu Wanto di pinggir jalan. Karena mereka janjian mabar, kemudian Benny mendapatkan SMS kalau Wantonya nggak enak badan sehingga nggak bisa ikut acara tersebut. Dan karena itu Benny ini pun juga ikut-ikutan nggak jadi ikut main game tersebut. Sehingga Asep ini kemudian berangkat sendirian buat nebeng wifi gratisan. Namun ternyata semua itu tadi cuma bohong semata. Karena ternyata Wanto ini bukannya sakit, melainkan tengah berada di rumah Asep untuk menemui Mita. Karena kemarin tuh dia cuma bisa menikmati servis sedotannya saja, sehingga sekarang ini berniat untuk menikmati lubang kenikmatan Mita. Dan sementara itu Benny yang curiga dengan tingkah laku Wanto pun pergi juga ke rumah Asep dan di sini tanpa sepengetahuan siapapun. Benny kemudian merekam adegan bercocok tanam tersebut. Setelah Wanto selesai dengan adegan bercocok tanam, kemudian ia pamit pulang. Dan ia mengatakan siap datang lagi untuk meminta jatah rutin. Dan ketika ia sudah pergi, Mita kemudian terkejut karena nggak tahu kalau di belakangnya tadi sudah ada Benny yang menunggunya. Dan Benny yang kini sudah tahu akan tindakan bejat yang mereka lakukan dan menunjukkan rekaman video miliknya tadi. Dan ini kemudian mengancam kalau Mita nggak mau ini tersebar di dunia maya. Meskipun cuma 19 detik, dia mengatakan bahwa dia juga harus mendapatkan jatah yang sama dengan yang dinikmati oleh Wanto tadi. Hingga akhirnya lubang punya Mita ini menjadi ladang bermain bola kedua anak-anak itu. Bahkan suatu ketika Wanto dan Benny datang bersamaan, dan mereka ini sengaja membeli minuman keras banyak banget dengan tujuan untuk membuat Asep teler. Dan ketika Asep sudah nggak sadar pada saat itulah, kemudian Mita ini dijajah oleh kedua temannya itu. Dan kini terlihat Mita jadi lebih segar, lebih bahagia. Bahkan ketika ia ditelepon oleh suaminya, Mita juga bilang untuk jangan terlalu mengkhawatirkannya dan fokus aja kerja. Di sini sekarang udah tidak susah lagi untuk mendapatkan jatah nutrisi batang hariannya. Sementara itu Asep sampai sekarang nggak pernah tahu tentang kelakuan busuk teman-temannya. Asep ini mau dibilang perannya di film ini apes banget karena peran sebagai anaknya Mita, jadi gak kebagian peran bercocok tanam. Adegan mereka pun berlangsung hingga akhir zaman atau akhir syuting film ini, dan akhirnya film ini pun selesai.